Bapak ya setelah pada pelajaran lalu, materi yang lalu itu kita belajar tentang materi bahasa Indonesia walaupun tema ya, tapi bahasa Indonesia yang kita pelajari namanya. Nah, kemudian saat ini kita juga akan mempelajari tentang materi gaya. Tapi sebelum itu, marilah sama-sama kita berdoa bersama-sama supaya apa yang kita niatkan, kita menuntut ilmu dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, siapa yang memimpin? Berdoa. Berdoa. Selesai. Baik, anak-anakku sekalian, materi kali ini yang akan Bapak sampaikan yaitu tema 7 indahnya keberagaman di mobil itu. Tentunya kemarin sudah kita pelajari ya. Jika saat ini pada pertemuan berikutnya, pertemuan ini, nah yang akan kita bahas ini tentang gaya dan gerak. Terus itu tentunya ya semua saya absen dulu. Sudah, apakah hari ini berangkat semua? Berangkat semua? Alhamdulillah semua ya. Nah kemudian anak-anakku perlu tahu bagaimana supaya kita selalu semangat belajar. Apa yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan adalah yang pertama, supaya semangat belajar kita harus berdoa seperti tadi supaya diberikan semangat. Terus apa lagi? Yang kedua, selalu ceria gitu ya, selalu ceria. Yang ketiga, kemudian dalam pembelajaran harus fokus, harus serius dalam belajarnya. Baik. Nah materi yang akan kita pelajari yaitu tentang gaya dan gerak. Nih perlu Bapak sampaikan dulu. Nih materinya ya, gaya dan gerak. Kemudian apa yang akan kita pelajari pada intinya materinya? Pertama jenis-jenis gaya. Yang kedua adalah pengaruh gaya. Jadi gaya ada pengaruhnya loh. Apa pengaruh gaya? Nah anak-anak sudah tahu belum apa itu gaya? Sudah tahu? Siapa yang sudah tahu gaya? Hah? Artinya gaya? Bapak mau usah takut. Nah, oke, kalau belum tahu berarti ini baru pertama kali kita pelajari ya. Nah, tapi sebelum itu Bapak akan menjelaskan dulu nih tujuan belajar kita. Apa sih tujuan belajar kita ini? Siswa harus mampu menjelaskan gaya atau pengertian gaya dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu memberikan contoh-contoh gaya. Gaya, kalau kita gaya itu gaya selfie, gaya selfie ya. Jadi kan berarti di pengetahuan anak atau di pelajaran tema 7 ini gaya
gaya bukan gaya selfie, gaya guru, bukan. Tapi di mana gaya itu mempunyai pengertian. Apa sih artinya gaya? Ini anak-anak nanti harus tahu pengertian gaya itu dengan tepat apa sih. Yang kedua, anak-anak juga harus mampu memberikan contoh gaya. Baik, kita masuk materi pelajaran intinya ya. Gaya, apa sih gaya itu? Nah, di sini ayo amati. Nah, berarti anak-anak diminta untuk mengamati apa? Video di sini. Loh, mana nampak videonya? Nah, ini penjelasan tentang gaya yang sebenarnya. Saat melakukan sebuah gaya, kegiatan tenaga sehingga gaya dapat menyebabkan keadaan yang berbeda. Satu pilihan dapat bergerak jika kita dorong. Kembali ke live. Oke, tadi sudah menyaksikan video tentang gaya. Nah, di situ sudah lengkap. Nah, sekarang Bapak mau nanya apa yang didapat dari video ini. Nah, sekarang Bapak mau nanya dulu nih. Coba sebutkan oleh anak tadi yang didapat itu contoh gaya itu gaya apa? Yuk. Satu orang. Cuci tangan satu orang. Iya, gaya apa kan? Gaya? Sebentar. Gaya apa? Gaya magnet. Yuk yang lain. Acung lagi. Ya. Gaya otot. Betul. Yang lainnya. Acung lagi. Yuk. Gaya pegas. Kemudian gaya listrik. Apa lagi? Gaya gravitasi. Kemudian satu lagi, ada lagi? Gaya gesek. Oke. Tadi di dalam video sudah disaksikan bahwa ada 6 jenis gaya. Betul? Nah, tapi apa sih gaya? Tadi ada nggak penjelasan gaya? Apa gaya itu? Baik. Untuk memperkuat pengalaman atau pengetahuan, maka Bapak akan menjelaskannya satu persatu ya. Walaupun tadi sudah ada video, anak-anak menyaksikan dengan baik sehingga tadi bisa menjawab pertanyaan. Baik. Nanti di akhir ada pertanyaan lagi loh. Nah, nih perhatikan. Apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda tersebut bergerak. Berarti gaya itu adalah tarikan atau dorongan pada suatu benda, baik itu benda diam maupun benda bergerak. Tarikan, dorongan. Makanya tadi ada jenis-jenis gayanya. Di situ ada gambarnya tuh orang dorong mobil sama yang naik motor lagi ngerit. Ya, gitu. Itu contoh gaya untuk sampaikan ya. Itu nama arti dari gaya. Harus dipahami ya. Gaya adalah tarikan atau dorongan terhadap suatu benda sehingga benda tersebut dapat bergerak atau berhenti. Nah, selanjutnya ini jenis-jenis gaya Bapak sampaikan kembali. Jenis-jenis gaya. Tadi ada berapa jenis gaya yang ada di video? Ada 6. Baik, ini Bapak jelaskan dulu nih. Ya. 1 gaya otot. Semua punya otot ya. Punya otot semua. Gaya otot. Nah, gaya otot itu apa sih? Artinya, nah, gaya otot adalah gaya yang timbul karena aktivitas otot. Mana aktivitas otot itu?
Manusia kan punya otot, ya. Asalnya dari situ baik otot manusia maupun otot hewan itu gaya otot. Tuh. Anak-anak, ini contoh ya. Itu ada contohnya adik menendang bola, ibu motor kue dan kakak bersepeda. Nah, ketika anak-anak bersepeda itu kan butuh tenaga. Nah, tenaga itu hasilnya dari mana? Dikeluarkan oleh otot sehingga sepeda itu dapat berjalan dengan di kayu kayak gitu. Kalau nggak ada tenaga, nggak ada otot, nggak kuat dong. Yang kedua ya itu gaya gravitasi. Tadi sebutkan siapa yang tadi yang menyebutkan gaya gravitasi? Nah, ternyata ketemu gaya gravitasi. Tahu belum gaya gravitasi itu apa? Anak-anak sudah tahu belum gaya gravitasi itu apa? Sudah tahu? Apa gaya gravitasi? Nah, gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. Contohnya buah kelapa yang jatuh atau buah mangga atau buah apel yang jatuh ke bumi. Nah, bumi ini memiliki gaya gravitasi sehingga benda-benda yang ada di bumi itu semuanya berada di permukaan bumi. Nampak lah. Ya, satu. Ya kalau ada gaya gravitasi gimana, Pak? Nah, ada pertanyaan seperti itu misalkan. Kalau tidak ada gaya gravitasi, maka benda ini akan melayang. Kelapa itu nggak akan jatuh ke bawah. Bumi itu memiliki gaya gravitasi sehingga manusia juga menapak kakinya. Begitu kelapa jatuh ke bawah. Itu disebabkan oleh gaya gravitasi. Kemudian yang ketiga itu gaya pegas. Nah, siapa yang sering bermain ketapel? Iya, bermain ketapel atau panah-panahan. Nah, itu menggunakan gaya pegas, gaya yang terjadi akibat tarikan atau dorongan terhadap benda. Ketapel itu kan terbuat dari karet, ditarik, ya, kemudian dilepaskan, pelurunya akan melesat. Nah, itu karena adanya gaya pegas. Paham? Nanti sudah mencontohkan ya, gaya apa, gaya siapa. Ini selanjutnya, tadi kan ada 6. Nih, ya, yang keempat itu gaya gesek, gaya magnet dulu ya. Gaya magnet. Nah, di sini tentunya anak-anak tahu magnet itu apa. Sering dipakai mainan. Kalau bahasa Jawa sembrani, ya, magnet itu punya gaya. Gaya magnet itu timbul karena adanya tarikan magnet terhadap benda yang bisa ditarik oleh magnet. Contohnya adalah besi. Nah, besi itu kalau kena magnet pasti akan ditarik. Atau magnet dengan magnet ketemu kutub utara dan kutub selatannya akan tarik menarik. Tapi sama kutub utara semua kalau menolakkan gitu. Jadi kita akan adakan percobaan seperti itu ya. Kedepannya pelajaran kedepannya nanti. Ya, itu gaya magnet. Mungkin anak-anak sering bermain magnet itu untuk main-main ya, untuk narik-narik benda yang dari besi atau pasir atau logam pasir yang hitam-hitam itu namanya logam. Ada bawah itu jadinya jenis logam. Yang kelima ini gaya listrik. Mana listrik? Tahu listrik? Tahu Pak. Listrik orang saya setiap hari ngecas HP loh Pak. Colokin. Itu namanya gaya listrik. Tapi gaya listrik di sini itu gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Apa contohnya? Nah, nanti juga ini akan ada percobaannya ya. Nah, jadi ini hanya baru penjelasannya. Contoh nih, kalau anak-anak punya penggaris plastik ya, kemudian nanti kertas ini disobek-sobek. Penggaris itu digosok-gosok hingga agak anget atau panas ya, lalu didekatkan dengan plastik dengan kertas yang sudah disobek-sobek tadi yang kecil-kecil, maka kertas itu dapat tertarik.
di daya atau gaya listrik, namanya listrik statis. Kalau ini listrik listrik statis ya. Yang keenam ini jenis gaya yang terakhir. Ini gambarnya orang narik kotak. Gaya apa? Yang keenam gaya gesek. Apa contohnya tadi gaya gesek? Apa contohnya tadi gaya gesek? Yuk, acung, siapa yang tahu? Contoh gaya gesek. Dua di video tadi ada. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan atau timbul jika dua permukaan benda saling tahu orangnya beda. Orang bersepeda itu kan pakai ban ya, ada bannya bulat ya. Kalau banyak kotak berjalan, ya, bannya bulat, berbentuk bulat, depan dan belakang. Maka ketika kita payung menggunakan gaya otot, maka bergerak. Kemudian bisa jalan atau bisa bergerak melaju. Itu karena adanya gaya gesekan antara apa? Gesekan antara ban sepeda dengan permukaan tanah. Seperti itu ya, bisa dipahami anak-anak. Nah, bisa dipahami ya. Itu cuma apa yang kita tahu. Kalau pada yang tanya pada yang ditanya ya, tugas dulu. Apa itu gaya? Apa saja jenis gaya itu? Apa saja pengaruh gaya terhadap benda? Ini harus dijawab. Sekarang berdiskusi. Oke, silakan presentasikan dari kelompok 1. Apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan suatu benda hingga benda bisa bergerak. Tepuk tangan. Walaupun singkat, sudah Mbak. Ke depan. Jadi itu semuanya tujuan yang harus kita capai. Yang pertama tadi anak-anak semua memahami arti dari gaya tersebut. Kemudian yang kedua, macam-macam gayanya sudah tahu atau sudah paham, sudah hafal. Yang ketiga termasuk dengan pengaruh gaya terhadap benda. Nah, untuk meningkatkan semangat kita stretching dulu ya. Kita stretching. Tepuk semangat. Oke, kenapa kita harus semangat? Supaya belajarnya terus semangat juga. Makanya kita stretching. Oke, setelah ini dilanjutkan. Sudah tulisan terima kasih, berarti sudah terima. Kalau ada tandanya tulisan terima kasih, berarti pelajaran pertemuan ini sudah selesai. Maka mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini anak-anak benar-benar memahami dengan baik. Tadi sudah diskusi, melaksanakan diskusi, kemudian presentasikan, gitu. Itu sudah bagus. Ya, pahamnya anak-anak dapat dipahami tadi pelajarannya ya. Nah, mungkin untuk sekian dari Bapak untuk materi kali ini, kita lanjutkan pertemuan yang berikutnya ya, dengan materi yang berbeda atau lanjutan dari materi ini ya. Yang pasti kita harus tetap semangat. Satu kali lagi stretching. Semangat pagi. Pagi. Harus semangat. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, mungkin pertemuan kali ini hanya sampai di sini ya. Kita akan lanjutkan pada materi-materi berikutnya. Dan setelah ini Bapak mohon maaf jika ada kekeliruan, kesalahan, kekurangan, kurang lebih mohon maaf ya.
Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi